Gak pernah mikir, ya gue bisa jadi apa, gue bagusnya ngapain, gak pernah. Karena maunya selalu balas dendam. Ya hidup emang udah begini buat gue, terus gue mau gimana lagi? Terus harus membuktikan ke orang lain, oh gue juga bisa kok beli ini, gue juga bisa kok pakai ini. Akhirnya mulai beli sesuatu yang tidak sesuai kemampuan, terus udah kayak gitu mulai melakukan hal-hal yang tadi ya, party dan segala macam, kayak pengen seru. Pokoknya hidupnya tuh tidak pengen lagi kayak bener gitu loh, maunya wah pokoknya seru-seruan aja. Lebih kayak rebelness anak-anak remaja yang kayak hidupnya bodo amat. Jadi waktu aku di Jerman gitu, karena aku tuh nakal banget, aku tuh sering kena denda, kena fine kayak gitu ya. Sampai ada satu hari, aku tuh pagi-pagi gitu ya, ditangkap, dimasukin ke sel, tapi bukan di penjara 1, 2, 3 bulan gitu, enggak. Ditangkap sementara karena terlalu banyak melakukan kesalahan, denda. Jadi nggak bayar rumah, nggak bayar tiket kereta, beli sesuatu nggak bayar. Itu akhirnya aku ditangkap. Nah, ketika ditangkap itu dimasukin dalam sel cuma 6 jam dan besok paginya kita itu kayak disidang. Nah, waktu itu aku dapat penerjemah tersumpah orang Indonesia untuk bantuin aku ngomong karena disidang bahasa Jerman, disidang bahasa Indonesia udah ribet ya. Bisa bayangin nggak? Disidang bahasa Jerman gitu kan. Dan waktu itu kayak aku merasa itu juga of course kebaikannya Tuhan karena kalau waktu itu aku lewat aja umurnya setahun itu pasti aku udah masuk penjara dewasa kayak gitu ya. Tapi waktu itu karena aku masih di bawah 21 tahun, jadi dihitungnya masih masuk kenakalan remaja. Nah itu adalah sesuatu yang aku tidak ketahui, jadi bukan aku tahu terus aku sengaja oh nggak mungkin masuk juga gitu ya, enggak. Aku bener-bener nggak tahu dan waktu itu ketika aku kayak oh ya udah ini udah selesai sidangnya, kamu keluar pulang. Jadi sesingkat itu waktu dimasukin penjaranya dan dari situ aku kayak lagi dikasih kesempatan kedua. Kayak gitu, dikasih kesempatan kedua bahwa habis ini harus berubah, harus hidupnya yang benar, harus cari sekolah yang benar kayak gitu. Tapi tetap harus ada hukum yang dilakukan ya, hukum yang harus berlangsung. Akhirnya karena aku nggak dimasukin penjara, aku harus kerja sosial. Aku tuh dihukum untuk kerja di panti jompo. Nah ini kerjanya ngapain? Harus bikin makanan yang sama-sama terus sebenarnya untuk kakek nenek yang tinggal di sana. Jadi bantu potong wortel, bantu cuci bayam, bantu goreng kacang, sesuatu yang seperti itu. Ketika selesai dari panti jompo itu, akhirnya aku mulai diarahkan tuh untuk cari sekolah yang benar. Dan waktu itu puji Tuhan dapat sekolah di Jerman dan sekolah masak juga. Tapi di 2020 itu COVID. Nah jadi waktu itu karena dengan track yang sangat banyak kenakalannya dulu kayak gitu ya, jadi dari pihak tempat aku kerja, dari pihak hotel itu jadi harus memilah ini mana karyawan yang harus kita pertahankan, of course yang pasti yang udah kerja lama dan segala macam, dan yang mana yang harus dirumahkan. Nah waktu itu aku salah satu yang dirumahkan dan masih dengan posisi banyak hutang dan gak ada kerjaan. Dari situ aku balik lagi tuh, aku bisa memilih mengandalkan kekuatan aku sendiri untuk tinggal di negara orang, mungkin kembali lagi berhutang lagi atau cari cara gimana bisa hidup di sana, atau merendahkan hati memang aku udah saatnya pulang ke Indonesia. Bener-bener karena aku pengen kali ini hidupnya nurut, gak pengen mengandalkan kekuatan sendiri lagi. Lahir dari keluarga broken home dan sempet sih dikutukin banyak orang. Kayak nanti gede mau jadi apa? Mana bisa orang kayak aku itu punya masa depan. Contoh mengandalkan kekuatan sendiri. Terus udah tahu hidupnya susah nih, bukannya lulus SMA kerja, kabur ke Jerman tuh orang mana yang berpikir seperti itu kan? Itu adalah mengandalkan kekuatan sendiri, nggak pernah tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Terus pas sampai di Jerman, orang harusnya kerja yang benar aja, kuliah yang benar aja gitu ya, cari beasiswa, milih untuk hura-hura, nggak bayar sewa rumah, mau belanja ini itu nggak bayar. Pulang ke Indonesia pun gitu ya, masih mau menyangkal lagi, aduh gue nggak mau deh, mau gini mau gitu. Itu adalah bentuk mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang mana yang bentuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, ya ketika kita tanya sama Tuhan apa yang benar dan melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, cara identifikasinya gimana nih Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang baik, pasti rasanya damai sejahtera ketika kita melakukan. Karena kita dikasih sama Tuhan hati nurani kan. Ketika pulang tadi ya yang tadi aku cerita udah di apartemen sedih banget, berdoa Tuhan gimana nih kayak gitu. Dan aku selalu kayak doanya Tuhan please biar apa yang aku lihat itu bisa jadi peluang dan kiranya apapun yang kau kehendak terjadilah kayak gitu. Dan waktu itu aku cuma lagi nonton MasterChef, terus kayak lagi di YouTube gabut kan gitu kan, kita nggak boleh keluar tuh waktu itu apa PSBB atau PPKM kayak gitu ya. Kita nggak boleh keluar nonton YouTube berseri-seri terus ngelihat MasterChef. Pas aku lihat Instagramnya karena mau stok salah satu dari peserta, ditulis dibuka season berikutnya gitu kan. Terus waktu aku klik linknya ternyata cuma submit video. Akhirnya aku submit tuh pakai handphone, masak ayam pop sama rendang tadi. Seminggu kemudian dipanggil untuk masuk audisi offline gitu. But other than that, flavor is good. Permainan warnanya juga bagus. Thank you, Devi. Thank you, Devi. Waktu dipuji sama Chef Renata, katanya idenya bagus. Ya emang bagus sih Chef, idenya. Makasih ya Chef. Ini pelajaran yang paling penting yang aku dapat adalah bahwa kalau kita kepengen dapat sesuatu, emang kita mesti kerjain dulu walaupun kadang kita belum tahu ujungnya.
Jadi mesti nurut. Jangan sampai kayak kerja, oh gue udah kerja nih, pengen langsung dapat hasilnya instan. Itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi itu aku belajar juga di industri entertainment. Di situ aku belajar bahwa kehidupan itu mau jadi seperti apa itu kita yang nentuin. Jadi kita bisa, Devi yang hari itu bisa memilih untuk menyerah lagi, untuk ya udahlah kan gue kalah lagi, berarti kehidupan gue balik seperti dulu. Atau kita bisa jadiin titik apapun jadi momen titik baliknya kita. Dan waktu itu ketika keluar, walaupun nggak tahu mau ngapain, akhirnya ya aku coba nurut, bikin konten. Temenin aku bikin kue share love you, potong dulu kuenya. Masih kecil ambil kuahnya juga, lanjut pakai minyak wijen mau tumis bawang putih. Identitas aku yang sebenarnya sudah pasti adalah anak yang dikasihi. Jadi walaupun keluarganya broken home, pernah melakukan kesalahan, tapi kalau kita sudah minta ampun dan kita berserah, itu artinya ya kita sudah ditebus karena keselamatan itu cuma sekali. Jadi kita boleh percaya diri, hidup dengan nyaman, hidup dengan pede. Kalau dosa-dosa kita udah diampunin dan selama kita mau berubah, ataupun kita masih dalam proses berubah atau kalian pun masih belum berubah, kalau Tuhan itu tetap sayang dan itu identitas yang harus ada. Ayat favorit aku itu selalu Yesaya 41 ayat 10. Tapi tadinya aku itu kalau baca cuma sampai koma. Kalau nanti kita baca ya boleh taruh sini. Itu jangan takut. Jangan takut. Jadi cuma dibaca sekilas gitu, nggak pernah mau ngerti artinya. Tapi sebenarnya isinya tuh gini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau dan nggak sampai cuma nolong doang. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berarti ini tuh janjinya Tuhan kayak. Tuhan tuh nggak bilang cuma jangan takut, Tuhan juga nggak bilang cuma nolong, tapi Tuhan janji kalau orang yang taat dan percaya itu kita pasti dikasih kemenangan.